Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semangat pagi, biar pagi hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada satu ungkapan dari Bung Karno, Bapak proklamator kita. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini ungkapan dari Bung Karno, dikatakan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, ini temanya hari ini tentang ya memperingati Sumpah Pemuda ya, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita berbicara tentang pemuda. Biar pagi hari ini ya meskipun ya mungkin bukan khusus untuk orang-orang muda, tetapi biar pagi hari ini kita boleh menerima berkat yang sama. Pagi hari ini kita rindu membagikan sesuatu. Ada suatu hal yang menarik, peristiwa tentang Sumpah Pemuda, di mana ini awal dari pergerakan dan diawali oleh berkumpulnya sejumlah anak-anak muda dari segala suku yang ada di Indonesia. Mereka menyatukan visi misi mereka, tujuannya untuk mempersatukan negara Indonesia. Nah, ini pentingnya pemuda. Ini pentingnya pemuda. Karena pemuda adalah ya generasi selanjutnya dan tiangnya bangsa, tiangnya negara, tiangnya gereja, dan yang pasti generasi penerus. Dan kalau anak mudanya bangkit dan semangat, saya yakin entah itu gereja, entah itu di suatu organisasi, bahkan negara bisa bangkit juga. Contohnya adanya Sumpah Pemuda ini. Nah, pagi hari ini ada berkat yang ingin saya juga bagikan tentang anak-anak muda. Ada suatu ya peristiwa di Alkitab, mungkin kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita mau buka, mungkin ya ini agak nyeleneh ya mungkin, tetapi ini saya ambil ini karena saya merasa terberkati. Di Lukas 7 ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata ini Tuhan Yesus, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, di sini perikop di sini ditulis judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, memang ini maksudnya Tuhan Yesus pengen ya pada situ menyatakan mujizat, membangkitkan anak yang sudah mati, dikatakan anak yang ada di Nain pada saat itu. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Yesus ketika itu memang membangkitkan anak muda yang sudah mati. Tetapi saya ingin ini kita bagikan untuk membangkitkan semangat anak-anak muda sekarang. Walau kita masih hidup, tetapi kadang semangat anak-anak muda, terutama ya jujur hari-hari ini semenjak adanya pandemi, banyak anak-anak muda yang masih terlena dengan keadaan sekarang, masih pada zona nyaman, nyantai, menikmati karena keadaan masih pandemi, mau beraktivitas keluar tidak bisa. Sebenarnya banyak hal yang benarnya banyak hal yang bisa dikerjakan, tetapi mereka hanya bisa menuntut, meminta. Nah, jadi akhirnya tidak bisa ada suatu kontribusi yang dihasilkan oleh anak-anak muda. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda, seperti tadi katakan, hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah. Nah, biar kita menjadi anak-anak muda yang bangkit, yang semangat, yang berdampak positif untuk orang lain, untuk kota kita tercinta Situbondo, untuk negara ini, negara Indonesia. Biar pagi hari ini kita mau rindu bahwa Tuhan sendiri yang memakai kita anak-anak muda menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang tidak asing dan menjadi ayat hafalan lah buat kita semua. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Jangan menganggap kita masih muda, masih ada yang lebih dewasa, yang lebih senior. Tidak.
biar pagi hari ini khususnya buat anak-anak muda bangkit. Jadilah teladan. Ini Rasul Paulus memberikan perintah memberikan semangat kepada Timotius. Timotius pada saat itu masih muda. Janganlah anggap rendah karena kita masih muda. Jadilah teladan, jadilah dampak, jadilah berkat buat orang-orang, buat orang-orang di sekitar kita. Karena dengan adanya anak-anak muda yang bersemangat, yang menjadi dampak, saya yakin dan percaya, seperti halnya Sumpah Pemuda ini ada, itu karena anak-anak muda menyatukan visi mereka dari seluruh suku yang ada di Indonesia. Mereka menyatukan visi mereka untuk apa? Untuk kebangkitan, untuk persatuan negara Indonesia. Nah itu, biar pagi hari ini kita rindu, kita menjadi anak-anak muda, khususnya anak-anak muda pagi hari ini. Mari kita menjadi anak-anak muda yang berkarakter Kristus. Jangan terlena dengan keadaan dunia yang sekarang, masih pandemi, masih nyaman, kita bisa nyantai. Tidak Bapak Ibu Saudara. Jadikan kita anak-anak muda yang bangkit, yang menjadikan anak-anak muda yang berkarakter Kristus, menjadi dampak untuk orang-orang sekitar, untuk kota Situbondo, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini, khususnya anak-anak muda, kembali saya sampaikan, khususnya buat anak-anak muda, semangat, mari bangkit untuk kita maju, untuk menjadi dampak buat orang-orang sekitar kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.